Pelatih Sintayong mengakui bahwa timnas Indonesia butuh adaptasi dengan rumput di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina. Seperti apa yang dilihat, rumputnya bukan asli namun rumputnya sintetis, ujar pelatih Sintayong sumber laman resmi PSSI. Dia berharap rumput sintetis tidak akan menjadi kendala yang berarti bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Jadi kami fokus latihan pemulihan, tutur Sintayong melanjutkan, sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, ucap mantan pelatih Korea Selatan tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri tiba di Filipina pada Sabtu 18 November 2023, usai melakukan perjalanan dari Irak. Dan sebelumnya, timnas Indonesia melawat ke Irak pada matchday pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong membocorkan gaya main yang akan diterapkan timnas Indonesia pada laga kedua grup F. Menghadapi Filipina, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengindikasikan anak asuhnya akan bermain menyerang. Gaya bermain menyerang itu ditujukan demi bisa mengamankan poin maksimal 3 angka di markas Filipina. Jadi pastinya kami akan mempersiapkan tim ini lebih menyerang agar kami memenangkan pertandingan nanti, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kendati begitu, Sintayong sadar bahwa strategi yang direncanakan tidak bisa sepenuhnya terlaksana. Oleh karena itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut juga akan menyesuaikan situasi yang di lapangan nantinya. Setibanya di Filipina, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa anak asuhnya dihantam kelelahan usai melakoni penerbangan dari Irak. Memang setelah pertandingan melawan Irak kami pindah ke Filipina. Seharian di jalan jadi kondisi pemain letih dan lelah, kata Sintayong. Sementara itu, diakui Sintayong kekalahan melawan Irak menjadi pelajaran berharga bagi Mark Locke dan juga kawan-kawan. Karena itu, Sintayong mengingatkan kepada para pemain timnas Indonesia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sintayong pun mengisyaratkan bahwa timnas Indonesia akan berusaha mencuri poin dari kandang Filipina. Dan kini timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Filipina menempati posisi ketiga. Filipina membidik kemenangan lawan timnas Indonesia pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial Selasa 21 November 2023. Pelatih Filipina Hans Michael Wes sesumbar tim yang dimilikinya saat ini bisa menang lawan Indonesia. Tentu saja, tujuannya adalah untuk menang dan itulah yang kami bidik, kata Wes dikutip dari Inquirer. Dalam kesempatan itu, Wes mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak seperti Vietnam. Skuad Garuda dianggap akan bermain lebih terbuka sehingga Filipina juga memiliki kesempatan memainkan taktik serupa. Saya pikir pertandingan melawan Indonesia mungkin akan sedikit lebih terbuka dan kami bisa mengambil resiko lebih besar, tutur Wes. Timnas Indonesia U17 gagal ke 16 besar, namun hal tersebut tak lantas membuat skuad Garuda Asia menjadi tuan rumah terburuk pada ajang junior. Sejak turnamen level usia 17 tahun digelar sejak 1985, ada negara tuan rumah yang tak bisa menuai poin sama sekali. Adalah Kanada yang menjadi tuan rumah U17 1987, menjadi juru kunci setelah kalah 3 kali. Peru juga mengalami kegagalan menembus fase gugur ketika menggelar Piala Dunia U17 2005, karena hanya meraih 1 poin pada babak penyisihan. Sementara itu, Uni Emirat Arab memperpanjang daftar negara tuan rumah Piala Dunia U17 yang tak bisa menembus fase knockout. Pada 2017, India tak berdaya bersaing di fase grup dan menelan 3 kekalahan. Bisa dibilang nasib Indonesia mirip-mirip dengan Italia, Finlandia, dan Korea Selatan yang gagal melaju ke fase gugur, yakni setelah bisa menuai lebih dari 1 poin saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Laga timnas Indonesia versus Filipina merupakan partai kedua di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 grup F. Menariknya, laga timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina akan menyajikan pertandingan dengan penuh nuansa Eropa. Kedua tim diketahui dihuni oleh beberapa pemain naturalisasi, dan hampir semua nama di skuad The Ascots dihuni oleh pemain naturalisasi. Tapi apakah mereka lebih mewah dari Indonesia? Ya, tercatat nilai pasar skuad asuhan Sintayong atau timnas Indonesia di angka 148 miliar rupiah, sedangkan Filipina hanya punya nilai pasar 68,22 miliar rupiah. Sementara itu, total pemain naturalisasi yang ada di skuad Indonesia ada 5, yakni Rafael Strike, Shane Patinama, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga Mark Locke. Sedangkan di Filipina hampir seluruhnya mereka diperkuat oleh pemain naturalisasi. Di samping itu ada nama-nama beken seperti Neil Etheridge, Daisuke Sato, Steven Rock hingga Mike Ut.
Filipina akan menjamu timnas Indonesia dengan modal kalah 0-2 dari Vietnam. Kekalahan ini tercipta di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina pada Jumat 16 November. Meski bermain di depan 10.378 penonton, The Azpals tak sanggup membendung kekuatan Vietnam. Dari pertandingan ini setidaknya ada 2 titik lemah Filipina yang bisa dieksplorasi Vietnam. Dan tentu saja hal yang sama dapat pula dilakukan oleh Indonesia agar bisa meraih poin penuh dalam laga tersebut. Kelemahan pertama Filipina adalah pertahanan sayap. Digempur habis-habisan oleh Vietnam lewat sayap pada babak pertama, tak membuat Filipina mengubah strategi di babak kedua. Kelemahan kedua mereka adalah koordinasi lini pertahanan dan gelandang bertahan. Mengacu laga melawan Vietnam, 2 lini ini tidak tampil solid, sehingga beberapa kali membuat kesalahan. Dan dampaknya ada beberapa koordinasi yang berdampak fatal, yang salah satunya berbuah gol. Sementara itu dengan banyaknya pemain yang tampil di luar negeri ternyata belum bisa memberikan dampak yang positif. Kiper keturunan Indonesia yang bermain di klub Liga Serie A Inter Milan, Emil Audero Mulyadi, kembali diperbincangkan oleh para penggemar sepak bola timnas Indonesia. Nama Emil Audero kembali disinggung usai timnas Indonesia kalah telak dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan di laga tersebut tak terlepas dari performa kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dinilai kurang menjanjikan oleh penggemar timnas Indonesia. Ya, bagaimana tidak? Nadeo Argawinata dibuat tak berdaya oleh para pemain Irak, sehingga kiper Borneo FC tersebut harus rela kebobolan sebanyak 5 kali. Dan akhirnya penggemar timnas Indonesia pun meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menaturalisasi kiper Inter Milan Emil Audero Mulyadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dituntut untuk segera menaturalisasi pemain Italia Emil Audero Mulyadi usai pertandingan timnas Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Erick Thohir diminta untuk segera naturalisasi Emil Audero lantaran performa kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang tak menjanjikan di laga kontra Irak. Pak, kita butuh dia. Yuk segera proses naturalisasi pemain ini kalau mau bersaing di level Asia dan dunia. Lihat Pak, Nadeo 1 shot 1 gol di pertandingan malam ini, tulis akun @Indonesia_abroad_. Kemudian pernyataan akun fanbase timnas Indonesia tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari warganet. Setuju aku Min, bola bawah kebobol terus, padahal gak terlalu kencang, tulis salah satu netizen. Setuju banget, permainan itu kuncinya di kiper. Nadeo tadi seperti kiper yang gak punya refleks, tulis akun yang lain. Kiper masih kelas AFF dibilang kiper bagus, tulis akun lainnya pula. Karena adanya gelaran Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, membuat PSSI menukar opsi dengan Filipina agar tim The Azpals sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Lantas, kapan jadwal timnas Indonesia versus Filipina? Berdasarkan laman resmi FIFA, Indonesia lawan Filipina akan berlangsung pada Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Rencananya pertandingan tersebut juga akan tayang di salah satu stasiun televisi yakni RCTI. RCTI akan menyiarkan siaran bola timnas versus Filipina, yakni pada Selasa 21 November 2023 dengan kick-off pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pecinta sepak bola bisa menyimpan jadwal pertandingannya, dan tentu saja pada hari laga itu berlangsung bisa mencari kanal RCTI di layar televisi Anda. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.